Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Regulasi, selamat datang kembali di channel Ruang Regulasi, tempat paling santai buat bedah aturan ASN biar nggak pusing lagi. Tujuan kita cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik bukan bikin pusing. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Semoga diberi kelancaran ya dan ibadah kita diterima. Amin. Semoga sehat dan tetap semangat mengabdi. Oke, kita mulai dengan sedikit sentilan lucu ya. Katanya nih, ASN nunggu PP, ojol nunggu notifikasi. Bedanya cuma di jaket, tapi tujuannya sama, beli kue lebaran dan baju baru buat anak di rumah. Semangat terus ya para pejuang keluarga. Nah, dari candaan ini, kita langsung loncat ke topik utama kita hari ini. Jadi, ada kabar gembira banget nih buat teman-teman mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia. Pemerintah lewat Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto udah ngasih kepastian soal tunjangan hari raya untuk tahun 2026. Dan angkanya, wah bener-bener fantastis. Betul sekali, total anggaran yang disiapkan itu mencapai 220 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil loh. Angka ini nunjukin peningkatan yang signifikan banget dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah uangnya maupun jumlah penerimanya. Ini sinyal kuat kalau pemerintah makin serius nih perhatiin kesejahteraan para mitra pengemudi. Dan dari total anggaran segitu, tunjangan ini bakal diterima oleh sekitar 850.000 mitra pengemudi. Coba dibayangin, 850.000 orang, skala program ini benar-benar masif dan jadi bukti betapa pentingnya peran para driver ojol dalam ekosistem ekonomi digital kita sekarang. Tentu aja ya, setelah dengar angka-angka tadi, langsung muncul pertanyaan di kepala. Oke, terus siapa aja yang berhak dapat? Dan yang paling penting, kapan cairnya? Tenang. Mari kita bedah satu persatu detailnya. Nah, ini dia. Dengan penerima sebanyak 850.000 orang, gimana cara ngebaginya di antara para aplikator? Ini pertanyaan krusial, karena distribusinya kan harus pas sasaran. Untungnya, pemerintah udah nyiapin skemanya. Distribusinya ternyata sangat jelas Sobat Regulasi. Dua raksasa, Gojek dan Grab, masing-masing dapat jatah untuk menyalurkan THR ke 400.000 mitra mereka. Artinya hampir 95% penerima itu datangnya dari dua platform ini. Sisanya sekitar 50 ribuan akan disalurkan oleh aplikator-aplikator lainnya. Pembagian yang seimbang ini menunjukkan betapa dominannya peran mereka dan pentingnya kerjasama mereka supaya penyalurannya lancar. Kalau soal jadwal, nah ini yang ditunggu-tunggu. Pemerintah mendorong supaya penyalurannya bisa lebih awal. Proses pencairan akan dimulai H14 Lebaran dan paling lambat banget harus sudah selesai di H7. Tujuannya apa? Jelas, biar para driver bisa lebih tenang nyiapin kebutuhan hari raya, nggak mepet-mepet. Ini juga diharapkan bisa ikut naikin daya beli masyarakat pas dekat-dekat Idul Fitri. Oke, sekarang kita udah tahu apa, berapa, siapa, dan kapan. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Kenapa sih kebijakan buat ojol ini begitu penting? Apa makna strategis di balik angka-angka yang tadi kita bahas? Jadi gini, kebijakan ini tuh lebih dari sekedar bagi-bagi uang loh. Pertama, ini jadi bukti sinergi yang sukses antara pemerintah dan swasta. Kedua, ini adalah bentuk pengakuan resmi kalau ojol itu adalah mitra strategis dalam ekonomi digital, bukan lagi sekedar pelengkap. Ketiga, tentu ini akan mendorong daya beli. Tapi yang paling penting, ini adalah bentuk apresiasi yang nyata atas kerja keras para driver yang setiap hari berjuang di jalanan. Dan poin apresiasi inilah yang membawa kita kembali ke misi utama channel ini. Menjelaskan regulasi ojol dengan gaya ASN adalah cara kita mengedukasi masyarakat bahwa semua jenis pekerjaan di Indonesia punya payung hukum yang harus dikawal. Ya, semua, tanpa terkecuali. Semua pekerja berhak atas perlindungan dan kesejahteraan. Nah itu dia, bedah tuntas kita soal THR Ojol 2026. Semoga informasinya bermanfaat dan mencerahkan ya Sobat Regulasi. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi biar kita bisa terus belajar bareng dan ngawal aturan-aturan penting lainnya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.